Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada hari ini sebagaimana biasanya kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita membahas tentang adab dan akhlak Islami yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk para ulama sebagai rujukan dalam adab dan akhlak kita. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah, teladan kita, dan semoga kita istiqomah mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Para santri hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pesantren Imam Bukhari Makassar dimanapun kita berada, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah menyebutkan 7 adab penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang telah kita sebutkan bagaimana kita menjaga keikhlasan dalam setiap amalan kita, kemudian mewaspadai agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, kemudian kita senantiasa beribadah kepadanya dan menegakkan apa yang diwajibkan kepada kita semua. Kemudian yang keempat yang telah kita sebutkan adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mengagungkan dan menghormatinya serta mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak berkata atas nama Allah kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya berilmu sebelum menyampaikan sesuatu atas nama Allah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang sudah kita sampaikan adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap kondisi kita, dan ini yang biasa kita istilahkan dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan selanjutnya kita akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para santri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terdapat dalam kitab Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Majid As-Sa'ud Al-Ausan. Baik, pada poin ke-8 yang insyaallah akan kita sampaikan atau kita bacakan, yakni adalah takut kepada Allah dan takut dari azab serta penuh harap kepadanya. Ingat, poin selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana kita senantiasa merasa takut kepada Allah, kemudian takut dari azabnya serta penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh kepada agar kita tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah pada hari ketika kita semua kembali kepada Allah. Ini peringatan kepada kita semua sebagai hamba Allah, bahwa ingat ada waktu kita kembali kepada Allah. Cepat atau lambat Allah akan memanggil kita. Cepat atau lambat Allah akan mencabut nyawa kita. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, Allah akan panggil kita. Maka jangan pernah merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat malaikat akan mencabut nyawa kita. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut ketika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Kita takut kepada Allah dalam keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita ketika kita berbuat dosa. Kita takut kepada Allah ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita lakukan. Pada saat itu Allah mencabut nyawa kita dan kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam azab, ke dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang ingkar terhadap Allah, yakni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita butuh penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan hal yang harus senantiasa kita waspadai. Maka itu hadirin para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah takut kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah pada hari ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat kita akan kembali. Cepat atau lambat kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala siap mempertanggungjawabkan atau siap mencabut nyawa kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita perhatikan. Para santri hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa merasa takut kepada Allah. Karena kenapa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah juga yang mematikan kita. Cepat atau lambat kita akan mempertanggungjawabkan segala amalan kita di dunia ini. Maka sangat khawatir para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, namun kita berlumur dosa dan Allah mempersiapkan azabnya ketika kita kembali kepada Allah, namun dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama, yang kedelapan yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa memperhatikan bagaimana diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa bebas dari segala pengawasan Allah. Jangan pernah merasa aman dari segala dosa. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk senantiasa kita perhatikan adab ini. Para hadirin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa senantiasalah merasa takut, khasyah, al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada poin yang ke-9 yang perlu kita sampaikan pada hari ini, yakni yang ke-9 adalah bertaubat. Bertaubat dan inabah, kembali kepadanya serta memohon ampun darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam firman yang lain. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, innallaha
yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri mereka. Maka itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat merupakan pekerjaan yang harus senantiasa kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan yang lain sering kita mendengarkan dari para ulama, para guru, para ustadz yang menjelaskan kepada kita bahwa kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairal at-taun at-tawabin. Tapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan, mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri dimanapun kita berada, ingatlah sekecil apapun dosa kita, sekecil apapun kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah bertaubat kepada Allah. Bahkan kalau kita merasa aman dari dosa, aman dari perbuatan keburukan, tetap kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Boleh jadi ada kesalahan yang kita tidak sadari, yang ternyata kesalahan itu yang bisa mencelakakan diri kita baik di dunia, termasuk terlebih lagi ketika di akhirat kelak. Maka itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting. Ingat, siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Kalau kita hitung, coba hitung selama 24 jam waktu kita. Selama 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, berapa dosa jamaah sekalian? Berapa dosa yang kita lakukan? Dosa mata, dosa telinga, kaki, tangan, hati kita, lisan kita. Berapa dosa yang telah kita lakukan selama setiap hari? Dari semua itu ingat, semua yang ada pada anggota tubuh kita ini merupakan ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan tubuh kita untuk berbuat dosa. Tapi Allah menciptakan tubuh kita, jamaah sekalian, untuk beribadah kepada Allah. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Maka itu jangan pernah lalai dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya taubat, para hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perintah Allah dan termasuk adab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sejak kita balik sampai sekarang? Berapa banyak dosa mata kita sejak kita balik sampai sekarang? Berapa banyak dosa lisan kita yang suka mencela, yang suka menjas, yang suka melakukan berbicara hal-hal yang bukan seharusnya dibicarakan. Sejak kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa ketika kita beramai-ramai, dosa ketika kita sendiri, berapa yang setelah kita lakukan? Maka jangan pernah lalai terhadap dosa kita. Sadarlah bahwa kita sebagai hamba Allah pasti melakukan dosa. Dan ketika kita terjatuh kepada dosa, maka cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya taubat akan ditutup ketika kita dipanggil oleh Allah. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajinlah bertobat kepada Allah. Senantiasalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tobat itu tidak membutuhkan biaya. Tobat itu, para hadirin, para santri, tidak membutuhkan biaya. Kita hanya butuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ampunilah dosaku dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Berapa besar dosa yang telah hamba lakukan. Berapa besar dosa yang telah hamba lakukan dari lisan, kaki, tangan, hati kita. Maka mari kita bertobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Allah mencintai seorang hamba, hadirin para santri. Ingat, ketika cinta Allah sudah kita dapatkan, cinta siapa lagi yang kita paling harapkan? Cinta manusia tidak ada bandingannya, hadirin sekalian. Bahkan cinta orang tua kita tidak ada bandingannya dibanding dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah inilah cinta yang kekal. Cinta yang sesungguhnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi cinta yang kita harapkan kecuali cinta yang paling besar itu. Maka itu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah memohon ampun kepada Allah.
taubatan nasuha. Bersungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di mana tobat yang benar-benar bertobat, berusaha untuk tidak kembali terjatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cintanya kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beradab terhadap Allah. Karena sesungguhnya hamba yang benar, hamba yang sadar, hamba yang betul-betul memahami dirinya sebagai hamba, maka dia tidak akan pernah berhenti bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia pasti melakukan kesalahan. Ini yang kedua yang kita sampaikan, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 atau yang ketiga yang kita sebutkan pada hari ini, yakni adalah berdoa dan merendahkan diri serta meluruhkan jiwa kepadanya. Ingat, berdoa jemaah. Berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ingat, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Kita sebagai hamba Allah, makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari senantiasa kita berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita sadar sebagai hamba Allah, maka adab kita sebagai hamba Allah banyak meminta kepada Allah, banyak memohon doa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang senantiasa kita sebutkan setiap bacaan solat yang kita ucapkan setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat yang kita meminta. Tidak ada tempat kita berdoa kecuali kepada Allah. Dan inilah adab kita. Berdoa kepada Allah. Keluhkan segalanya kepada Allah, hadirin oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang pantas untuk kita keluhkan kepada makhluk selain Allah. Allah lah tempat kita mengeluh. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita senantiasa memohon kepadanya, jamaah sekalian. Maka jangan pernah berharap kepada selain Allah. Allah lah sang pemilik segala sesuatu. Allah yang memberikan kita segala sesuatu. Allah yang memudahkan segala urusan kita. Maka sepantasnya kita meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, mohonlah kepada Allah. Uda'uni. Janji Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Allah akan kabulkan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah merasa sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita rasakan hari ini. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita peroleh hari ini. Teruslah berdoa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk merendahkan diri kita kepada Allah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, ketika kita sadar kita sebagai hamba Allah, maka tidak ada hal yang paling utama untuk senantiasa kita perhatikan. Salah satunya ini adalah doa kepada Allah. Doa kepada Allah, hadirin sekalian. Sekarang coba kita cek. Seberapa sering kita berdoa hari ini? Berapa doa yang sudah kita panjatkan? Bagaimana doa kita kepada Allah? Bagaimana kesulitan? Apakah sudah kita adukan kesulitan kita kepada Allah? Apakah sudah kita adukan segala hal yang begitu berat kita lalui? Kita berdoa kepada Allah. Meminta kemudahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melakukan? Memohon kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, agar diberikan keistiqomahan dalam agama ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita petunjuk atau apapun itu. Apakah telah kita lakukan hari ini, para hadirin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, maka mari kita hinakan diri kita di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lah yang paling pantas untuk berbangga. Kita sebagai hamba Allah tidak ada yang perlu kita banggakan. Semua ini milik Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita sadar bahwa kita kembali kepada Allah, maka mintalah kepada Allah.
Minta kepada Allah. Allah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang insyaallah akan kita sampaikan berkaitan dengan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah yang ke-11 atau yang keempat yang pada kesempatan ini kita sampaikan adalah tidak pupus harap dan tidak putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar sering kita dengarkan dari para ustadz, para ulama menjelaskan tentang ayat ini, di mana katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah merasa berputus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah akan datang kepada kita. Yakin Allah akan memberikan rahmat kepada kita selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mendatangkan rahmatnya kepada kita. Maka jangan pernah berhenti hadirin. Para santri jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin berhenti melaksanakan kebaikan, sehingga ingin berhenti melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah yang baru-baru kita dengarkan dari seorang wanita yang mengikuti lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah MTQ, musabaqah tilawatil Quran, iya. Dia didiskualifikasi dari juri karena telah memakai cadar misalnya. Tidak bisa mendapatkan, tentunya ketika didiskualifikasi sudah tidak bisa mendapatkan juara. Namun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya yang lain. Ternyata karena dia memegang teguh apa yang menjadi prinsipnya, tidak mau membuka cadar, sehingga setelah didiskualifikasi bertebaran informasi tentang hal tersebut, maka ada orang-orang soleh, orang-orang yang dermawan yang memberikan hadiah kepada wanita tersebut karena telah menjaga pendiriannya. Dia rela didiskualifikasi dari lomba karena mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya, yakni menjaga cadarnya. Maka inilah contoh hadirin, bahwa ketika kita senantiasa meminta kepada Allah, kita yakin bahwa rahmat Allah itu akan datang kepada kita, dan tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, maka Allah akan datangkan rahmatnya kepada kita. Tentunya adakah di antara kita mau bersabar dengan perintah Allah? Adakah di antara kita mau terus bertahan dengan apa yang menjadi keyakinan kita, akidah kita, perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang insyaallah termasuk bagian dari orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beradab di dunia ini. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan kepada santri-santri, ikhwan dan akhwat dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. 11 poin telah kita sebutkan. Semoga 11 poin yang telah kita sebutkan ini menjadi kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk umat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Barakallahu fikum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan kami mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.